Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Tanggal 9 Dzulhijjah kemarin, yang mana kaum muslimin telah melaksanakan ibadah haji yang paling utama adalah wukuf di Arafah. Jutaan, bahkan miliaran kaum muslimin di musim-musim haji berkumpul di tempat yang sama, melakukan ritual ibadah yang sama, diikat dengan keimanan yang sama, pakaian yang sama putih, bersama-sama menggemahkan talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Idul Adha atau Idul Nahar merupakan hari yang terbaik, hari yang paling afdal di sisi Allah tabaraka wa taala. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Inna afdalal ayyami indallahi tabaraka wa taala yaumun nahri." Kata Nabi alaihi salatu wasalam, sesungguhnya hari yang paling terbaik, hari yang paling afdal di sisi Allah tabaraka wa taala adalah hari nahar, hari pemotongan hewan kurban, hari penyembelihan hewan kurban. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, a'azani Allah wa iyyakum ajma'in. Hari ini adalah hari yang terbaik, yang mana kaum muslimin banyak beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Bagi mereka yang mengerjakan ibadah haji, mereka telah banyak beribadah kepada Allah dari awal-awal musim haji, dari mereka tawaf di Ka'bah, ada yang melempar jumrah, tawaf ifadah, wukuf di Arafah, menyembelih hewan kurban, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Dan bagi yang tidak mengerjakan ibadah haji, hari ini kita salat Idul Adha, dan ada sebagian kita yang menyembelih hewan kurban. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Berbicara tentang hari Idul Adha, semuanya tidak lepas dari kisah pengorbanan, kesabaran yang mulia yang dihadapi oleh Nabiullah Khalilur Rahman, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim alaihissalam,
yang mana beliau telah banyak diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam kehidupan beliau, yang beliau banyak menghadapi rintangan, bala, cobaan dari Allah Tabaraka wa Ta'ala dari segi kehidupan, dakwah. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Miftah Daris Sa'adah, beliau menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memuji Nabiullah Ibrahim di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan dalam Al-Quran, Inna Ibrahima kana ummatan qanitan lillah hanifan wa lam yakun minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim adalah imam, qudwah, yang qanitan lillah, yang senantiasa tunduk kepada Allah, hanifan, yang senantiasa lurus dan bukan termasuk orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Syakirun li an'umi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim. Yang Ibrahim senantiasa bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau. Allah pilih beliau dan Allah tunjukkan Ibrahim ke jalan yang lurus. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Begitu banyak ujian yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ujian kehidupan. Beliau sejak kecil jauh dari masyarakat, terasingkan dari masyarakat. Ujian dakwah. Beliau diutus ke suatu kaum yang menentang, suatu raja yang menentang. Bahkan ayahnya sendiri menentang Ibrahim. Bahkan Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh kaumnya dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian kehidupan yang dihadapi Ibrahim di usia tua. Beliau merasa kesepian dikarenakan belum memiliki anak. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anak. Yang kata para ulama, usia Ibrahim tatkala itu sudah lebih dari 80 tahun. Barulah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keturunan melalui seorang wanita yang bernama Hajar. Lahirlah Ismail alaihi salam. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita bayangkan betapa berharganya, bernilainya seorang anak yang baru lahir tersebut setelah puluhan tahun menanti, setelah puluhan tahun bersabar menantikan seorang anak. Kita bayangkan betapa cintanya, betapa sayangnya Ibrahim kepada anak tersebut. Namun rasa sayang tersebut, rasa cinta tersebut, kebahagiaan tersebut harus diuji kembali oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Ibrahim untuk mengasingkan Hajar dan Ismail ke suatu lembah yang tidak ada kehidupan, yang di sana tandus, tidak ada air sama sekali. Tatkala Ibrahim meninggalkan Hajar, meninggalkan Ismail yang saat itu masih bayi, tanpa menoleh sedikit pun ke belakang, dikejarlah oleh Hajar. Hajar bertanya, Allahul ladzi ya'muruka bihadza, Allahul ladzi amaraka bihadza. Kata Hajar alaihi salam, wahai Ibrahim, apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk melakukan ini? Apakah Allah yang memerintahkan engkau untuk meninggalkan kami? Apa kata Ibrahim? Naam. Iya, Allah yang memerintahkan untuk melakukan hal tersebut. Lihatlah jawaban wanita yang salihah. Lihatlah jawaban wanita yang senantiasa percaya kepada Allah, yang tunduk terhadap perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kata Hajar alaihi salam, idan la yudayyi'una Allah. Kalau begitu, Allah tidak akan menyia-nyiakan kami. Subhanallah, wanita mana yang sanggup, yang berani ditinggalkan sendirian di tengah hutan bersama anaknya yang masih bayi? Wanita mana yang sanggup ditinggalkan sendirian bersama anaknya di lembah yang tidak ada penghidupan sama sekali, tidak ada air sama sekali? Wanita mana yang sanggup begitu? Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Namun dengan keimanan, ketakwaan, dengan keyakinan bahwasanya itu adalah perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, Hajar yakin dan percaya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menyia-nyiakan mereka berdua. Idzan la yudayyi'una Allah. Kalau begitu,
Allah tidak akan menyia-nyiakan kami, tidak akan membiarkan kami, tidak akan meninggalkan kami. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Tahun demi tahun berlalu, Nabi Ismail tumbuh menjadi seorang remaja yang sudah mampu membantu ayahnya Ibrahim. Semakin besar cinta Ibrahim, semakin besar kasih sayang Ibrahim kepada Ismail alaihissalam. Namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Ujian Allah datang kembali. Yang Allah Subhanahu wa taala memberikan perintah kepada Ibrahim alaihissalam melalui mimpinya. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya, qala ya bunai, inni ara fil manami anni adbahuk, fanzur madza tara." Maka tatkala usia Ismail sudah masuk ke waktu yang cukup, maka qala ya bunai, kata Ibrahim, wahai anakku, wahai putraku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku aku menyembelih engkau. Lihatlah, mimpinya telah berlalu, telah lewat. Namun Ibrahim tetap menyampaikan hal tersebut, tetap menyampaikan perintah tersebut, yakin bahwasanya mimpi tersebut adalah wahyu dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dikarenakan mimpi seorang nabi adalah wahyu. Fanzur madza tara. Lalu bagaimana pendapatmu, hai anakku, wahai putraku? Lihatlah jawaban yang begitu luar biasa, jawaban yang menakjubkan dari Ismail alaihissalam. Bukannya dia takut, bukannya tidak mau. Apa kata beliau? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah minas sabirin. Kata Ismail, diceritakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, wahai bapakku, kerjakanlah apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan. Apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kerjakanlah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka engkau akan mendapati aku termasuk orang yang sabar. Ma'asyiral muslimin, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Sungguh luar biasa keimanan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sungguh besar kesabaran, keimanan Ismail alaihissalam tatkala diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sungguh pantas Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gelar yang luar biasa kepada Ibrahim Khalilur Rahman. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, wattaqadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Ma'asyiral muslimin, siapa di antara kita yang sanggup mengorbankan orang yang paling kita cintai, orang yang paling kita sayangi, istri kita, anak-anak kita, harta kita? Maka barang tentu kalau seandainya ujian tersebut diberikan kepada kita, kita diperintahkan untuk menggolok anak kita sendiri, menyembelih anak kita sendiri, maka tidak ada di antara kita yang mau. Barang pasti di antara kita tidak akan sanggup menjalankan perintah tersebut. Bahkan banyak di antara kita yang kufur, bahkan murtad tatkala diperintahkan dengan perintah tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Lalu bagaimana penyembelihan Nabiullah Ismail alaihi salam? Allah Subhanahu wa Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran, falamma aslama wa tallahu lil jabin. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, tatkala keduanya sudah berserah diri, sudah pasrah untuk menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala, wa tallahu lil jabin, Nabi Ibrahim membaringkan Ismail di atas pelipisnya untuk menggorok Ismail, untuk menyembelih putranya yang sangat dia cintai. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat begitu besar cinta Nabiullah Ibrahim kepada Allah dibandingkan kepada anaknya, begitu taatnya Ibrahim pada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga dia mau menjalankan perintah Allah Tabaraka wa Ta'ala meskipun wahyu tersebut melalui mimpi. Ma'asyiral muslimin, siapa di antara kita yang mau menyembelih anak kita? Siapa di antara kita yang sudi anak semata mayang kita, anak yang kita nanti-nantikan puluhan tahun,
anak yang berbakti kepada ayahnya diperintahkan untuk disembelih. Siapa di antara kita yang mau? Allah Subhanahu wa taala melihat bahwasanya kecintaan Nabiullah Ibrahim kepada Allah lebih besar dibandingkan anaknya, lebih besar dibandingkan istrinya, lebih besar dibandingkan dunia sekalipun. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil Ibrahim, wa nadainahu ya Ibrahim laqad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin. Dan kami panggil, wahai Ibrahim, sesungguhnya engkau telah membenarkan mimpimu, dan sesungguhnya kami membalas bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Ma'asyiral muslimin, ujian Nabiullah Ibrahim begitu besar dibandingkan beliau dilempar dalam lautan api. Seorang ayah tentulah sangat menyayangi anaknya. Pastilah dia sangat mencintai anaknya. Berapa banyak ayah-ayah yang rela berkorban dirinya dibandingkan anaknya. Begitu juga Nabiullah Ibrahim. Namun dikarenakan itu perintah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala, itu adalah amanah dari Allah Tabaraka wa Ta'ala yang harus dikerjakan, maka Nabiullah Ibrahim dan Ismail sanggup untuk menjalankan perintah tersebut. Ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan di dalam Al-Quran, inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya ujian Ibrahim, balaknya Nabi Ibrahim, cobaan Nabi Ibrahim adalah ujian yang sangat nyata. Ma'asyiral muslimin, bayangkan kalau seandainya kita baru memiliki anak yang mungkin lama menanti anak, kemudian diperintahkan untuk disembelih, digorok anak tersebut. Siapa di antara kita yang mampu? Siapa di antara kita yang mau? Tentu saja di antara kita tidak ada yang mampu dan tidak ada yang mau. Dan Allah Subhanahu wa taala melihat bersihnya hati Ibrahim, tulusnya niat Nabi Ibrahim, sabarnya Nabi Ibrahim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa fadainahu bidzabhin 'adzim. Lalu kami tebus anak tersebut, kami ganti anak tersebut dengan sembelihan yang agung, sembelihan yang besar. Ma'asyiral muslimin, itulah ujian Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka banyak ibrah yang bisa kita ambil, yang bisa kita teladani dari Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Bahwasanya kita ketahui orang yang saleh, orang yang paling beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, seorang nabi masih diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka kita yang merasa banyak ditimpa ujian oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, banyak ditimpa bala oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, lihatlah suri tauladan kita, Khalilur Rahman, kekasih Allah Tabaraka wa Ta'ala, Abul Anbiya, bapaknya para nabi, itu saja diuji oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka hendaknya kita sadar bahwasanya ujian itu senantiasa menimpa orang yang beriman kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka benarlah sabda Nabi alaihi salatu wasalam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma as-salihun, thumma al-amsal fal-amsal. Manusia yang paling banyak ujiannya adalah para nabi, kemudian orang-orang yang saleh, kemudian yang semisalnya dan semisalnya. Ma'asyiral muslimin, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Mudah-mudahan dengan Idul Adha kali ini menjadikan kita sadar bahwasanya dahulu pernah terjadi peristiwa yang sangat besar, ujian yang sangat besar, yang bisa kita ambil pelajarannya, yang bisa kita jadikan ibrah agar kita mampu bersabar dengan ujian Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.